Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa, selamat datang di podcast ADI, Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Lampung. ADI merupakan sebuah wadah bagi kaum intelektual untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Lantas bagaimana sejatinya sejarah ADI, bagaimana visi misi ADI? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua ADI Provinsi Lampung, Profesor Haji Wan Jamaluddin Z. MAG PhD. Halo, selamat siang Prof. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang, kabar baik. Baik, Prof, ini saya mendengar bahwasanya Prof Wan ini salah satu rektor termuda di UIN Raden Intan Lampung. Ini bagaimana sejarah di balik cerita itu, Prof? Ya, terima kasih ya. Menurut saya itu sebuah takdir saja ya, kebetulan saja bahwa saya ternyata mungkin seperti disebut-sebut tadi sebagai yang termuda. Sesungguhnya kalau di Indonesia ada yang lebih muda dari saya ya kan begitu. Tapi terima kasih, alhamdulillah untuk konteks UIN Raden Intan Lampung ya memang ternyata boleh disebut sebagai yang termuda dari rektor-rektor sebelumnya. Menjadi rektor itu menurut saya adalah sebuah pengabdian ya, dan bonus menurut saya ya, bonus dari pengabdian kita selama ini sebagai salah satu dosen ASN atau PNS yang ada di kampus. Nah, alhamdulillah pada tanggal 27 Januari 2022 yang lalu saya mendapatkan surat undangan ya untuk mengikuti pelantikan sebagai rektor ya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tentu menurut saya banyak hal yang menantang dalam melaksanakan tugas sebagai rektor itu. Baik. Nah, saya rasa kita tidak perlu terjebak dalam diksi termuda atau tertua atau terapa ya seperti itu. Tapi ini adalah panggilan dari bangsa, dari negara untuk bagaimana kita bisa memperluas khidmat kita, pengabdian kita dalam bidang pendidikan tinggi di tanah air tercinta. Saya rasa itu. Ya. Baik, Prof. Tapi berbicara terkait dengan ternyata Prof Wan ini merupakan salah satu rektor termuda di UIN Raden Intan Lampung. Ini kilas balik di balik cerita ini adakah yang spesial, Prof? Ataukah memang Profesor melakukan penelitian khusus atau mungkin ada prestasi-prestasi khusus seperti itu, Prof? Saya rasa tidak ada yang spesial di situ ya, karena memang estafeta kepemimpinan di kampus UIN Raden Intan Lampung berjalan secara natural alami menurut saya. Setelah sebelumnya tentu kita semua tahu beliau Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG merupakan salah satu pimpinan atau rektor yang terlama terpanjang periode khidmatnya. Nah, terkait dengan itu maka banyak bermunculan sebenarnya calon-calon rektor yang muda saat itu. Tapi kemudian setelah proses seleksi dan selebihnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita yang terpilih dan usia memang tergolong cukup muda ya kan. Namun sebutan muda itu bukan berarti sesuatu hal yang menentukan ya, tapi adalah bagaimana rekam jejak kiprah dan peran pengabdian kita dalam pengabdian kita selama
di kampus UIN Raden Intan Lampung, di tengah masyarakat, ya, baik lokal maupun global, itu menjadi salah satu pertimbangan, ya, mengapa kita mungkin dipilih menjadi rektor saat itu. Saya rasa itu ininya, ya. Masalah termuda itu biasa saja, ya kan, begitu. Siapa yang nggak suka dengan yang muda, ya kan? Betul Semua sekali. juga suka dengan yang muda, Iya. ya kan. Jadi kalau di begitu. garis bawah ini Iya. usia hanyalah angka ya, Prof. Angka menurut Di baliknya saya. tentu saja yang dilihat adalah bagaimana kiprahnya, Betul, bagaimana betul. sinerginya seperti Iya, itu. ya seperti itulah kira-kira ininya, ya. Karena kan sebelumnya alhamdulillah saya sudah digembleng, ya, oleh para senior, ya, para pendahulu, sebagai wakil rektor 3, ya kan, dan juga sebelumnya sebagai direktur program pasca sarjana di UIN Raden Intan Lampung. Jadi termasuk dalam hal itu juga beberapa pengalaman, ya, yang pernah diamanahkan, ya, dalam kegiatan-kegiatan yang menurut saya juga tidak kecil, skala nasional dan juga internasional, ya, panitia seminar, ICIS, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang juga pernah memang kita lakukan bersama-sama, teman-teman semuanya, dosen-dosen yang ada di UIN Raden Intan Lampung sebelumnya. Jadi saya rasa muda, tapi yang penting tidak boleh kosong pengalaman. Iya, betul Ya, sekali. kan begitu, ya. Baik, Prof, ini kita langsung kepada tema podcast kita pada hari ini, ya, terkait dengan Asosiasi Dosen Indonesia. Prof, ini sejatinya jika berbicara terkait dengan ADI, ya, Asosiasi Dosen Indonesia, ini sejarah dibalik dengan pembentukan ADI ini seperti apa, Prof? Ya, berawal dari keprihatinan bersama terkait dengan status, kedudukan, kesejahteraan, eksistensi dosen itu sendiri di tengah masyarakat Indonesia yang cukup memprihatinkan. Maka pada bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, ya, tahun 1998 atau 27 tahun yang lalu, para senior kita, para pendahulu kita itu berhimpun bersama-sama, memperjuangkan bagaimana ada peningkatan perhatian negara terhadap dosen sebagai sebuah profesi yang mulia bersama-sama dengan profesi guru. Karenanya ketika memperjuangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu, sejumlah senior dosen berhimpun bersama, kemudian mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Dosen Indonesia. Nah, usia 27 tahun ini menurut saya sebuah usia yang cukup matang, ya, bagi sebuah organisasi, dan kita lihat bahwa sejumlah hal sudah berhasil diperjuangkan, namun tidak sedikit yang memang masih harus terus disuarakan, diperjuangkan bersama-sama untuk lebih majunya karir dosen, ya, di tengah publik di tanah air maupun di mata internasional. Saya rasa itu, dan kita bersyukur sekali saat ini Asosiasi Dosen Indonesia dikomandani oleh sosok yang menurut saya sangat tepat, ya, dan beliau adalah salah satu ilmuwan yang terkenal di tanah air kita saat ini, Bapak Profesor Dr. M. Ali Berawi, ya, PhD. Nah, beliau ini salah seorang dosen di universitas terkemuka di Indonesia, ya, yaitu Universitas Indonesia. Banyak pengalaman, banyak karya, dan juga banyak jaringan yang beliau miliki. Karenanya saya dalam kapasitas sebagai Ketua ADI di Provinsi Lampung
tentu siap ya untuk mengikuti apa langkah-langkah program kebijakan yang telah beliau susun bersama pengurus di pusat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kilas historis jejak ADI di tanah air ini. Baik, itu tadi yang dijelaskan Prof adalah sejarah ADI secara general ya Prof. Betul. Di wilayah Indonesia. Tapi Ya. jika kita spesifikkan untuk di Provinsi Lampung, kebetulan Prof sendiri adalah Ketua ADI di Provinsi Lampung. Ini keberadaan ADI di Provinsi Lampung sejatinya seperti apa Prof? Ya, saya beberapa kali dalam berbagai forum bertemu dengan beliau-beliau pengurus ADI di pusat ya, menyampaikan agar saya sebagai dosen dan sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai rektor UIN Raden Intan Lampung, bagaimana membantu asosiasi dosen Indonesia ini dalam konteks Lampung untuk menghidupkan kembali kepengurusan di Provinsi Lampung. Mungkin sudah ada kepengurusan sebelumnya, namun karena sebagian sepuh dan sebagainya ya, satu dan lain halnya, maka dipandang oleh pengurus pusat untuk segera melakukan regenerasi kepengurusan. Maka saya dihubungi dalam hal itu dan kemudian membentuk formatur dan formatur bersidang bersama, kemudian menghasilkan amanah. Rupanya kawan-kawan semuanya meminta saya mendaulat saya sebagai ketua untuk di Lampung. Nah, tentu kita berharap kebersamaan ini terus kita jalin, kita rajut bersama dan kita tingkatkan untuk bersinergis bersama mengisi program-program ya, menyusun dan mengisi program-program kegiatan ADI di Provinsi Lampung ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini berbicara terkait dengan ADI di Provinsi Lampung, ini menarik sekali ya Prof. Kebetulan Prof adalah Ketua ADI di Provinsi Lampung. Nah, berbicara untuk memajukan ADI, kemudian untuk menjalankan program-program yang ada, ini seperti apa Prof tantangan yang dihadapi mungkin, ataukah memang ada kendala di dalamnya? Ya, jadi begini, saya sempat bertanya ke AI, ya kan, sempat juga ke Google segala macam. Ternyata memang sumber daya dosen di Indonesia ini belum teridentifikasi secara baik, ya, secara akurat, secara lengkap, ya. Karenanya saya berpikir termasuk dalam hal ini adalah konteks Lampung, menurut saya sampai detik ini belum kita miliki data yang pasti terkait berapa jumlah sesungguhnya dosen di Provinsi Lampung ini, baik dia yang ASN atau PNS maupun yang non ASN PNS, baik itu yang tersebar di perguruan tinggi negeri, ya. Kita ketahui di Provinsi Lampung ini ada perguruan tinggi negeri yang besar, ya, seperti kita, ya, ada Unila, ada UIN Raden Intan Lampung, ada ITERA, ya kan, ada Poltekkes, ada Polinela, ya, kemudian ada IAIN Jurusewo Metro, ya kan. Selebihnya ada banyak perguruan tinggi swasta, ya, yang tersebar di 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung ini. Nah, karenanya kita perlu mengidentifikasi ulang sebenarnya berapa, seperti apa dan bagaimana kekuatan SDM yang ada atau kekuatan dosen yang ada di Provinsi Lampung ini sungguhnya. Nah, karenanya ini menurut saya adalah persoalan yang cukup penting untuk mendata kembali secara lebih akurat tentang jumlah dosen, keberadaannya seperti apa,
kemudian sebarannya dalam beberapa level profesi dosen, ya kan, berapa yang sudah guru besar, ya kan, berapa yang masih lektor kepala, berapa yang masih lektor ataupun asisten ahli, ya kan, dan lain sebagainya, ya. Baik. Itu menurut saya bukan persoalan yang sederhana, ya. Karena dosen ini mempertaruhkan tanggung jawab mutu dan kualitas pendidikan tinggi di tanah air dan juga di Provinsi Lampung ini. Bagaimana termasuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi ke depan, ya, untuk menyongsong Indonesia emas yang sudah digaungkan di mana-mana. Nah, ini bukan pekerjaan sederhana menurut saya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait itu, Mbak. Karenanya organisasi seperti ADI ini menurut saya harus bisa menunjukkan eksistensinya, berkiprah secara nyata, ya, melalui program-program nanti yang akan dirancang, disusun bersama-sama kepengurusan, ya, untuk menjawab berbagai tantangan itu tadi. Baik, itu, saya ya. sepakat dengan Profesor bahwa saya memang identitas dosen atau kiprah dosen ini harus segera diidentifikasi, ya, Prof. Guna memang kita harus melihat seberapa banyak mungkin guru besar yang ada, profesor yang ada, seperti itu. Tapi berbicara terkait dengan identifikasi dosen, jika kita komparasikan dengan berbagai daerah di Indonesia, ini di daerah lain apakah memang sudah punya identifikasi terkait dengan dosen-dosen yang ada, Prof? Saya dengar aktivitas organisasi ADI di beberapa provinsi atau daerah lainnya itu berjalan dan bahkan ada yang lari cukup kencang, ya kan. Mereka sudah tidak lagi menggeluti persoalan identifikasi, tapi sudah melangkah jauh dalam aktivitas-aktivitas sinergis dengan jejaring yang tidak saja lokal tapi juga nasional dan bahkan internasional. Saya alhamdulillah kemarin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu, ya, itu difasilitasi oleh Asosiasi Dosen Indonesia, pengurus pusat, ya, dalam hal ini, yang menggandeng beberapa asosiasi dosen provinsi atau daerah lainnya, itu melakukan kunjungan, ya, ke beberapa perguruan tinggi besar ternama di Tiongkok, Cina, ya, di Beijing dan di Hangzhou University, Zhejiang University, ya, di sana itu perguruan tinggi yang luar biasa besar, peringkat 40 dunia, ya, maju sekali, ya, dan memiliki menurut saya tradisi akademik dan intelektual yang cukup kuat, diakui oleh dunia. Nah, ke depan saya juga mendapatkan informasi dalam sejumlah dialog, walaupun itu via Zoom bersama pengurus pusat, itu ada beberapa program yang menurut saya juga bagus, dan itu alangkah sayangnya bila itu tidak bisa diakses oleh rekan-rekan dosen yang ada di Provinsi Lampung. Karenanya kita berharap melalui Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Lampung, kawan-kawan dosen yang ada di provinsi ini bisa mengupgrade diri, ya kan, memanfaatkan program-program yang brilian dari pengurus pusat, ya, untuk tumbuh kembang kapasitas masing-masing, ya, jejaringnya, dan juga tentu adalah karya-karya
yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari profesi dosen itu, ya. Gitu. Baik, ini berbicara terkait dengan dosen ini memang sangat menarik untuk dibahas ya Prof. Tapi berbicara terkait dengan ADI, Asosiasi Dosen Indonesia, khususnya lebih spesifik di Provinsi Lampung. Ini untuk program-program ke depan ini apa saja sih Prof yang akan dilakukan oleh ADI Provinsi Lampung, Prof? Ya, tentu kita harus akui bersama berkaca atau bercermin dari dosen-dosen yang telah teridentifikasi pada beberapa perguruan tinggi, ya kan, begitu. Kita melihat bahwa tidak seluruh dosen itu siap dan cakap dalam merespon cepatnya laju teknologi, ya, revolusi teknologi yang sedang melanda kehidupan kita saat ini. Nah, terkait ini maka tentu kita harus mempersiapkan program kerja apa nantinya yang dirumuskan melalui organisasi ADI Provinsi Lampung agar para dosen kita bisa terupgrade, ya, meningkat lagi kecakapannya, skillnya dalam memanfaatkan teknologi terkini. Kita ketahui misalnya saat ini artificial intelligence yang mengiringi kemajuan Internet of Things sebelumnya itu merupakan sebuah fenomena yang tak terbantahkan lagi. Harus kita segera beradaptasi terhadap kemajuan ini dan semaksimal mungkin bisa memberdayakannya menjadi potensi-potensi nyata di dunia pendidikan tinggi di Provinsi Lampung. Saya rasa itu, ya. Kemudian kita juga ingin meningkatkan keilmuan dosen, ya. Jadi kalau itu tadi adalah keterampilan di dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi, maka yang juga tak kalah penting tentu adalah aspek core keilmuan masing-masing, ya. Nah, ini perlu Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Lampung bisa mengkonstruk, mengcreate wadah-wadah yang bisa menyalurkan potensi dosen-dosen kita di dalam pengembangan keilmuan yang sedang ditekuninya, baik itu misalnya melalui kursus-kursus, ya, diklat, training, workshop, ataupun hal-hal lainnya. Kita juga yang tak kalah pentingnya dalam menghadapi era serba digital saat ini adalah meningkatkan etika profesi dosen itu sendiri, karena jangan sampai dosen sebagai punggawa keilmuan itu tercerabut dari idealitas keilmuan itu sendiri, yaitu pengembangan keilmuan itu harus bisa memanusiakan manusia seutuhnya. Jangan sampai dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan justru mencerabut manusia dari nilai fundamental yang paling esensial dari hakikat kemanusiaannya. Nah, etika profesi dosen menurut saya juga harus menjadi perhatian bersama menatap masa depan kita. Saya rasa itu, ya. Baik, ini berbicara terkait dengan etika profesi dan lain sebagainya. Menarik tadi dibahas, Prof membahas terkait dengan AI, di mana dosen ini harus segera beradaptasi dengan AI. Karena yang saya lihat ini mahasiswa ini sudah sangat dekat dengan AI, ya Prof. Makanya dosen ini juga harus senantiasa beradaptasi dengan AI, karena jangan sampai nanti mahasiswanya sudah sangat dekat dengan AI, malah nanti dosennya yang tidak terbiasa, seperti itu ya Prof? Iya, betul. Jadi dosen gimana pun juga sama dengan guru, itu harus bisa selangkah di depan dari anak didiknya, peserta didiknya. Kalaupun kepergok agak-agak sama, ya kan, begitu, ya kan. Tapi juga bagaimana dosen harus bisa menunjukkan bahwa secara harkat martabat beliau harus lebih
di mata para peserta didik atau mahasiswa-mahasiswanya ya. Nah, maka terkait dengan ini AI harus dikuasai oleh para dosen kita. Namun penguasaan terhadap AI ini seperti yang sering diamanatkan oleh Wamendikti ya, Prof. Stella Christie itu kan, saat ini ada skill yang harus mendapatkan stressing dari kita bersama, yaitu bagaimana kita tetap kepada human focus skills, agar seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak sampai sebagai seorang ilmuwan, dosen sebagai seorang ilmuwan itu tercerabut dari hakikat kemanusiaannya. Itu dia tetap harus mendahulukan bahwa kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan itu harus dibarengi dengan kearifan, kebijakan, wisdom yang semakin tinggi dalam diri setiap orang dosen. Nah, jangan kita menjadi robot-robot abad 21 yang tidak memiliki spirit, tidak memiliki jiwa, ruh dari hakikat kemajuan yang diupayakan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu hal yang penting ya menurut saya. Ini berkaitan dengan human focus skill yang tadi Prof sebutkan. Ini jika melihat potensi atau SDM dosen di Provinsi Lampung ini seperti apa Prof mencermati hal ini? Apakah memang human focus skill-nya sudah baik atau memang ada lini-lini yang perlu dievaluasi, Prof? Iya, menurut saya gini, pemanfaatan AI untuk kalangan kita di Provinsi Lampung menurut saya ini kan relatif baru. Juga tanah air sesungguhnya ya relatif baru. Eksesnya mungkin saat ini belum begitu terlihat, namun gejala-gejala yang awal dan itu cukup bisa mengkhawatirkan kita ke depannya adalah itu sudah mulai terlihat ya, bagaimana misalnya teknologi yang ada saat ini melalui media gadget ya yang ada pada kita, telepon pintar yang ada di saku kita masing-masing itu kadang-kadang membelenggu kita dari perilaku humanistik, ya kan? Kita kumpul bersama tapi asik dengan gadget masing-masing seperti itu, Prof. Masing-masing, padahal acara itu judulnya adalah silaturahmi, ya kan? Bukannya silatnya si gadget itu, ya kan? Begitu. Nah, jadi ini penting juga jangan sampai nanti kita mendewakan AI. Ya, dan melupakan hakikat kemanusiaan kita itu. Kalau fenomenanya belum begitu mengkhawatirkan menurut saya ya. Saat ini memang masih kita pada tahap mempromosikan bagaimana kemajuan teknologi AI itu bisa dikuasai dan dimanfaatkan dalam dunia pendidikan tinggi kita. Saat ini masih itu belum sampai pada tahap ekses yang mengkhawatirkan. Dampak-dampak negatifnya masih belum, tapi sejumlah ahli sudah mengingatkan. Misalnya di negara-negara yang sudah sangat maju, yang sudah lebih dahulu bergelut dengan kemajuan AI ya, seperti Beijing, Singapura ya, Taiwan, negara-negara Eropa ataupun Amerika ya, Australia. Itu mereka sudah mulai merasakan bahwa kemajuan teknologi ini menimbulkan ekses-ekses yang negatif dalam kehidupan masyarakat di sana. Nah, di Indonesia belum begitu karena memang
AI ini baru beberapa tahun belakangan, ya kan begitu, kita kenal dan masuk di dalam kehidupan teknologi dunia maya atau digital kita. Rasa itu ya. Baik. Jadi belum begitu mengkhawatirkan seperti di luar. Ya, tapi kita harus tetap waspada. Waspada, betul, Prof. Harus tetap waspada. Gitu Ya, ya. betul. Itu berkenaan dengan AI. Ini kita berbicara terkait dengan tadi Prof menjelaskan bahwasanya di Lampung ini kan banyak kampus-kampus ya, Prof. Ya. Baik negeri ataupun swasta. Betul. Ini bagaimana sinergi yang harusnya terjalin antar kampus ini, Prof? Ya, jadi begini. Sekalipun kita memiliki perguruan tinggi negeri ya yang tidak sedikit ya, tapi dan juga ada perguruan tinggi swasta yang cukup banyak ya. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata akan fakta bahwa ternyata APK, angka partisipasi kasar pendidikan di Provinsi Lampung masih belum memuaskan. Nah, maka terkait dengan ini kita seluruh perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung ini, baik negeri maupun swasta, menurut saya adalah sangat baik bila membangun kolaborasi sinergi bersama melalui tulang punggung utamanya yaitu para dosen ya, untuk mengembangkan sejumlah kerjasama MOU ataukah MOA ya terkait dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tingginya. Menurut saya ini langkah yang sangat strategis kalau bisa bergandengan bersama-sama ya melalui payung ADI para dosen yang ada baik itu negeri maupun swasta bahu membahu ya bergandengan tangan untuk menyusun sejumlah MOU dan MOA bersama-sama dalam kerangka Tridharma perguruan tinggi. Untuk itu tentu tidak bisa hanya sebatas kata-kata saja, obrol-obrol saja ya, atau yang lagi viral kan omon-omon ya nggak? Harus ada aksi nyata ya, Prof? Harus ada aksi nyata, maka pertemuan-pertemuan rutin itu nanti akan kita agendakan bersama-sama ya untuk dilakukan baik itu secara luring maupun secara daring. Nah, kan begitu. Tapi yang jelas kita harus melakukan pertemuan-pertemuan bersama. Dari pertemuan-pertemuan itulah nanti akan muncul berbagai ide, gagasan ya yang bisa mengkritisi kondisi real yang kita hadapi saat ini, sekaligus bisa juga memprediksi sejumlah estimasi apa yang akan kita hadapi terhadap masa-masa depan kita semuanya ya. Baik. Itu. Ini berbicara terkait dengan Asosiasi Dosen Indonesia yang dari tadi Prof jelaskan bahwasanya ini ternyata sangat menarik ya, Prof. Di dalamnya sangat ada lini-lini yang perlu dibahas lebih lanjut. Tapi berkaitan dengan harapan ke depannya, Prof. Ini seperti apa harapan untuk Asosiasi Dosen Indonesia khususnya di Provinsi Lampung? Ya, harapan saya sesungguhnya sekalipun terbatas sumber daya manusia dosen dalam profesi dosen di Provinsi Lampung ini menurut saya luar biasa ya, sesuatu fakta yang harus kita syukuri bersama. Jumlah guru besar sudah cukup banyak ya. Unila memiliki guru besar yang tidak sedikit. UIN Raden Intan Lampung juga adalah kampus dengan jumlah guru besar paling banyak di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri se-Sumatera ya kan. Dan itu jumlah guru besar lainnya itu juga tersebar di ITERA, di Polinela, di kampus-kampus swasta yang lainnya, di mana mereka masing-masing memiliki bidang keilmuan dan disiplin yang berbeda-beda beragam.
kapasitas dan juga popularitasnya beliau-beliau ini menurut saya juga tidak diragukan ya. Banyak guru besar Provinsi Lampung ini yang menjadi rujukan ya dunia nasional kita maupun dunia internasional dalam bidang-bidangnya. Pengamat politika itu ya kan, apakah itu sebagai ahli pertanian ya, ahli pangan, kemudian termasuk juga dalam hal ini adalah persoalan-persoalan sosial budaya dan keagamaan. Ternyata dosen-dosen kita, para guru besar kita itu sering kali dirujuk oleh masyarakat ya, oleh publik luas. Karenanya menurut saya bagaimana sekarang ini kita bisa berhimpun bersama, berkumpul bersama, bergandengan dan melakukan sebuah aktivitas sinergis ya untuk lebih berperan secara lebih nyata, berdampak lebih luas lagi, maslahat dan manfaatnya bagi umat ya, bagi masyarakat di Provinsi Lampung dan juga dunia. Saya rasa itu tanpa melupakan bahwa sejumlah SDM dosen kita memang masih membutuhkan perhatian, sentuhan, bimbingan dan arahan untuk diajak bersama-sama meningkat ke prestasi yang lebih tinggi lagi. Saya rasa itu. Baik, Prof. Menarik sekali perbincangan terkait dengan Adi. Mungkin kita akan mengulik terkait dengan Adi di kesempatan berikutnya ya, Prof. Ya. Ini sangat menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini. Ya, tentu. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih dengan kesempatan podcast kali ini. Saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada teman-teman dosen yang tergabung dalam ADI ataupun yang belum tergabung dalam ADI untuk menunjukkan kepedulian kita kepada masa depan profesi dosen di tanah air kita. Saya rasa itu ya. Terima kasih banyak kepada Mbak ya yang sudah mengundang kami Terima di sini. Kasih kembali, ya, mudah-mudahan Adi bisa berkiprah lebih baik lagi ke depannya ya. Karena kita ketahui bersama misalnya penyusunan RPJMD ya, baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu kalau kita perhatikan itu banyak melibatkan SDM dosen ya yang ada di berbagai perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta yang ada di tanah air kita ini. Alhamdulillah, insya Allah nanti dengan kebersamaan kita bisa menatap masa depan pendidikan tinggi di tanah air kita, menyongsong Indonesia emas secara lebih optimistis. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kelebihbaikan dosen di Indonesia khususnya di wilayah Lampung ini tentunya diberkati bersama sinergitas ADI ya, Prof. Iya, tentu saya rasa seperti itu ya. Kita punya ketua umum di pusat yang tokohnya tidak saja nasional tapi juga luar biasa di mancanegara. Beliau sering kali dipanggil, diundang di sana sini ya. Kemudian banyak menjadi rujukan ya oleh dunia ilmu pengetahuan kalangan akademisi di luar negeri ya kan. Beliau itu salah satu saintis terkemuka yang ada di tanah air kita, dan jangan lupa bahwa beliau Prof. Muhammad Ali Berawi itu sesungguhnya by origin beliau adalah putra Lampung. Wah, keren sekali nih Prof. Kebanggaan bagi kita, dan saya rasa kita harus banyak belajar dari beliau. Terima kasih, demikian. Selamat semuanya. Terima kasih sekali lagi, Prof. Oke, ya, mari.
Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Asosiasi Dosen Indonesia khususnya di wilayah Lampung bersama Ketua Umum ADI Provinsi Lampung, Profesor Haji Wan Jamaluddin, ZMAG, PhD. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.